Perkenalkan, kami dari kelompok 338, kami akan menjelaskan tentang peran, dampak, dan hal-hal yang dilakukan oleh tokoh KH Hasyim Asy'ari. KH Hasyim Asy'ari adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Timur. Ia sendiri merupakan salah satu pendiri organisasi muslim terbesar dalam bingkai Islam yang berkehaluan NU atau biasa disebut Nahdlatul Ulama. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam sebuah pendidikan Islam di Indonesia. Sekitar tahun 1899 Masehi, ia menimba ilmu di Tanah Suci dan membuka sebuah pengajian dalam waktu singkat dan dapat dikenal banyak orang. Dan akhirnya ia sendiri membuka lembaga pendidikan pesantren yang sampai saat ini banyak dikenal dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng yang semakin lama waktu semakin besar perannya terhadap dunia pendidikan Islam. KH Hasy'ari wafat pada 21 Juli 1947 dan tahun 1964 beliau ditetapkan sebagai pahlawan penggerakan nasional. Setelah mendengarkan penjelasan singkat tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan Islam di Indonesia yaitu mendirikan sebuah pesantren, yang awalnya tempat tersebut, Dusun Tebu Ireng, merupakan tempat untuk seseorang melakukan maksiat atau kejahatan. Ia memilih tempat tersebut karena banyak sekali orang-orang yang masih sangat jauh dari agama. Ia sendiri memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga stabilitas umat muslim di Indonesia dengan membentuk sebuah organisasi yang bertujuan meluruskan hal-hal yang dapat memecah belah, dan ia sendiri merupakan satu-satunya pemimpin NU yang bergelar Rais Akbar. Peranan pendidikan Islam sendiri di bawah pengaruh beliau dalam membentuk masyarakat berwarga negara Indonesia yang akhirnya dibentuk dalam Piagam Jakarta yang diwakilkan oleh putranya sendiri. Dampak-dampak apa saja karena keberadaan KH Hasyim Asy'ari? Kami akan menjelaskan menjadi 3 bagian. Yang pertama, dampak terhadap kedaulatan NKRI. Motif ini sangatlah jelas dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Hal ini bisa kita lihat bagaimana ia menfatwakan keharaman menyerupai orang kafir dalam berpakaian, dan pada era Jepang ia pernah ditangkap karena mengharapkan saikere. Ia merupakan contoh bahwa ia dan ulama-ulama pesantren lainnya sangat berperan dalam menanamkan jiwa kebangsaan dan patriotik untuk mengusir para penjajah dari negeri ini. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, pada saat itu umat Islam tidak dapat menjalankan agamanya secara luasa karena negeri dalam masa jajahan. Resolusi ini terjadi menjadi salah satu bukti bahwa umat Islam di Indonesia menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Karena tanpa adanya resolusi jihad ini, mungkin Indonesia masih terjajah oleh Belanda yang pada saat itu masih sangat ingin menguasai Indonesia. Dampak kedua yaitu terhadap kondisi sosial di Surabaya. Pada saat itu, kepemimpinan NU dipegang oleh kiai dari Jombang selama beberapa waktu, karena memiliki hubungan yang sangat erat antara kiai dan masyarakat. Dari hal tersebut menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Islam atau santri di Surabaya pada waktu tersebut menjadi anggota dan bergabung dengan NU. Dan hanya sedikit masyarakat yang masuk ke organisasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa NU pada saat itu sangatlah kuat. Dampak ketiga yaitu terhadap internal NU yang kemudian muncul karena aksi perlawanan terhadap tentara Inggris dan Belanda. Dalam sebuah kongres itu dikeluarkanlah resolusi Perang Sabil sebagai bentuk perlawanan semua bentuk imperialisme. Kedatangan ke Indonesia jelas sangat tidak menguntungkan bagi organisasi keagamaan karena tidak dapat memberikan kekuasaan dan kebebasan dalam keagamaan. Pada tanggal 10 November 1945, warga Surabaya bertempur melawan tentara sekutu Nika atau biasa disebut Netherlands Indies Civil Administration dan sekutunya. Momen bersejarah tersebut tidak bisa lepas dari peran fatwa jihad Nahdlatul Ulama yang menggerakkan warga dan juga kalangan santri untuk menghantam pasukan sekutu di Surabaya. Dan keluarnya resolusi jihad tersebut tak lepas dari sebuah permohonan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum terhadap ulama. Maka dari itu, di tengah situasi yang memanas pada 21 sampai 22 Oktober 1945, wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya, dipimpin langsung oleh Kiai Hasyim. Dideklarisasikanlah perang kemerdekaan sebagai perang suci alias jihad. 5 fatwa resolusi jihad. Momen resolusi jihad ini menjadi cikal bakal diberlakukannya
Hari Santri Nasional oleh pemerintah Jokowi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.